Oke teman-teman, ini ear monitor yang kita ulas kali ini ear monitor bekas yang saya dapetin dari Facebook Marketplace. Dari pengakuan tangan pertamanya sih, katanya baru dipakai selama kurang lebih 1 bulanan aja. Ya udah deh, saya beli akhirnya. Harganya ya lumayan ngirit lah, turun separuh dari harga baru termurahnya yang masih diedarkan di pasaran online. Oke teman-teman, ini TRN MT1 Pro. Sebelum kita lanjutin, buat teman-teman yang suka penasaran sama ulasan earphone Kerehore, bisa banget subscribe channel ini, karena kedepannya masih banyak banget list earphone, baik IM maupun earbud, yang bakal saya ceritain di channel ini. Oke, kita lanjutin ya teman-teman ya. TRN MT1 Pro ini bisa dibilang suksesornya TRN MT1 biasa yang udah hype duluan, dan MT1 Pro ini juga sempat nggak kalah hype-nya juga. Di pasaran online, harga TRN MT1 Pro ini masih stabil di angka 100 ribuan ya teman-teman ya. Ya antara 100 ribu sampai 120 ribuan, nggak lebih dari itu. Tapi karena unit yang saya beli ini unit second, yang kebetulan juga lokasinya nggak jauh dari rumah, saya dapat ini harganya cuma 60 ribu aja. Isi paketnya masih kayak biasanya aja, standar aja kayak yang bisa dilihat di sini. Lalu build quality-nya, kita mulai dari desainnya. Secara desain ini bisa dibilang keren sih. Kali ini mengusung konsep desain semi open back. Di sini ada lubang ventilasi yang cukup besar, dihiasi faceplate berbentuk tameng atau gear atau apalah ini. Di sini bisa kedengaran suara keluar dari sini pas lagi dipakai. Desainnya hampir sama ya kayak punya EDX Pro atau EDX Ultra, tapi mereka di faceplate-nya ini nggak ada lubangnya. Bagus sih ini, warna hijaunya berpadu sama gold, ini juga saya suka. Untuk housingnya, ukuran housingnya kurang lebih sama kayak yang lain, kayak EDX Ultra, JKL MN, AK6 Pro, nggak segede CC ACRA yang agak sedikit lebih bongsor. Kalau di telinga saya kerasa banget, CC ACRA itu lebih bongsor. Secara umum, bahan housingnya ini plastik ABS resin, dikombinasiin sama logam di faceplate-nya ini. Lalu untuk ear tipsnya, kita dapat 3 pasang, masing-masing S, M, sama L, ear tips biasa, cukup lembut. Nozzle-nya aluminium, warna gold kayak gini. Di ujung nozzle ada semacam penahannya ini, jadi semakin kuat pas dipasangin ear tips silikon, nggak gampang lepas ear tipsnya. Di bagian burnya, filternya di sini udah pakai aluminium juga, bagus. Lalu drivernya masih seperti biasanya, sama kayak teman-teman di kelasnya, single dynamic driver. Ukuran drivernya 10 mm. Di driver MT1 Pro ini katanya ditingkatin kekuatan magnetnya sekitar 15% dari yang MT1 biasa. Lalu kabelnya di sini udah twisted kayak gini ya, pakai interface 2 pin, kayak kabelnya AK6 Pro sih ini. Kabelnya kecil, tapi dengan ditwist kayak gini mudah-mudahan sih kuat. Jacknya 3,5 mm, gold plated 4 pole, bentuknya L shape. Housing jacknya karet keras, sama juga kayak yang lain, leher jacknya karet juga. Untuk mic-nya satu button aja, housingnya plastik, ada satu lubang mikrofon di sini. Kualitas rekaman suaranya coba nanti kita tes. Untuk fittingnya, housingnya lumayan enak, ukuran housingnya juga nggak ada masalah, nggak ada sudut-sudut kasar yang terasa juga di telinga, aman lah ini. Untuk earhook-nya, yang mungkin kata teman-teman yang lain bentuknya agak aneh ya, dan kesannya kayak nggak niat kayak gini. Tapi ternyata pas dipakai nyaman-nyaman aja kok, nggak ada masalah. Lalu untuk sound quality-nya, arah tonalnya, pertama kali coba IM ini, langsung ketahuan kalau tonalnya memang V-shape, ke arah agak bright, yang energik. Kalau dilihat di grafik frekuensi respon dari squiggling ini, elevasi antara titik nolnya di upper mid-nya, bagian sub-bass di boost sekitar 8 desibel akan kasih kesan kedalaman yang cukup, dan di bagian mid-bass di boost sampai kurang lebih 11 desibel akan nambah dampak punch-nya. Juga di bagian presence-nya ini naik lebih tinggi lagi sampai kurang lebih 18 desibel. Ini berpotensi nambahin kesan jernih di vokalnya teman-teman. Tapi ini juga memungkinkan akan ngasih efek shouty, bahkan sibilance di beberapa lagu. Secara kuantitas, bassnya cukup besar, walaupun untuk basshead ini masih kurang dikit, tipikal bassnya ketat dan nggak boomy, impactnya terasa cukup kuat dan punchy, secara speed juga cukup cepat. Untuk midnya sedikit mundur, tapi nggak tipis, justru terasa cukup tebal dan jernih. Seperti yang kita lihat di frekuensi respon tadi, memang naiknya beberapa desibel di bagian presence atau upper mid yang dekat ke arah treble, bikin suara vokalnya terasa lebih jernih, nyaring, bright, dan clarity-nya juga terasa. Untungnya untuk sibilance ini masih tergolong aman, tapi untuk shouty memang beberapa kali terasa. Dengerin penyanyi lagi di nada tinggi itu kadang-kadang berasa kayak sedikit diteriakin, tapi masih cukup bisa diterima kok, masih nyaman-nyaman aja buat didengerin. Di bagian high-nya, treble-nya terasa detail, clarity-nya terasa, ngenjeringnya ada, tapi nggak sampai yang pedes. Secara keseluruhan sih tonalnya ini bisa dibilang aman ya, untuk yang sensitif treble. Untuk teman-teman yang sensitif treble, tapi tetap pengen dapetin clarity dan detail yang bagus, secara teknikal, sound staging-nya di MT1 Pro ini terasa cukup luas, juga separasinya terasa rapih, mungkin hanya sedikit aja, berasa ada penumpukan seperti beririsan kecil antara instrumennya, tapi masih sangat bisa diterima kok. Untuk harga segini memang kita nggak bisa ya bener-bener mengharapkan yang teknikalnya bagus banget, apalagi udah dikasih tonal yang bagus dan aman juga. Instrumen musik sama vokalnya juga udah cukup kerasa pemisahannya.
Imagingnya kanan kiri, depan belakang juga cukup akurat. Ini akan lebih terasa dan dibutuhkan buat teman-teman yang main game, kayak game PUBG atau Free Fire kayak gitu, buat deteksi arah langkah dan suara tembakan dari pemain yang lain. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TRN MT1 Pro. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon yang ada di TRN MT1 Pro. Kesimpulannya teman-teman, untuk teman-teman yang bass head akut, mungkin bass di TRN MT1 Pro ini akan terasa agak kurang. Ada pilihan seperti QKZ X HBB yang tentunya sedikit lebih mahal, tapi saya rasa presentasi bassnya bakal lebih bisa banget buat memuaskan teman-teman bass head. Tapi untuk teman-teman yang pengen tetap ngerasain bass berkualitas tapi enggak yang gede-gede banget, dan nggak pengen kehilangan detail dan clarity-nya di vokal dan treble, tapi juga nggak mau yang pedes atau nusuk, ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus dan aman buat teman-teman. Oke, segitu aja dari saya mengenai TRN MT1 Pro ini. Untuk teman-teman yang pengen ngikutin terus ulasan-ulasan mengenai earphone Kerehore, boleh banget subscribe ke channel ini, karena kedepannya bakal banyak lagi ulasan yang akan saya ceritain ke teman-teman. Oke, assalamualaikum.